Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Bahasa adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan bahasa, kita dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun identitas, kebudayaan, bahkan peradaban. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari pengertian bahasa menurut beberapa ahli. Carroll mengatakan bahwa bahasa adalah sebuah sistem berstruktur mengenai bunyi dan urutan bunyi yang sifatnya manasuka yang digunakan manusia dalam komunikasi. Bahasa juga memberi nama pada benda, peristiwa maupun proses di sekitar manusia. Kemudian Ferdinand de Saussure menyebut bahwa bahasa sebagai ciri pembeda yang paling menonjol dengan bahasa. Suatu kelompok sosial merasa dirinya berbeda dari kelompok lain. Terus menurut Kridalaksana, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Dipergunakan anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, sekaligus mengidentifikasikan diri. Sementara itu, William Haviland menjelaskan bahwa bahasa adalah suatu sistem bunyi yang apabila digabungkan menurut aturan tertentu akan menimbulkan arti yang dapat dipahami oleh penuturnya. Dari beberapa definisi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa bahasa adalah sistem bunyi yang teratur, bersifat arbitrer, dipakai dalam masyarakat, dan memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi dan identitas sosial. Selanjutnya, mari kita bahas ciri-ciri bahasa. Bahasa itu berupa bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa juga bermakna, artinya setiap bunyi, kata, atau kalimat mengandung arti tertentu. Bahasa adalah lambang yang mewakili konsep atau benda, bukan benda itu sendiri. Misalnya kata meja hanyalah lambang untuk menyebut suatu benda. Selain itu, bahasa bersistem, tersusun atas aturan yang berjenjang mulai dari bunyi, kata, frasa, hingga kalimat. Bahasa bersifat arbitrer atau sewenang-wenang. Hubungan antara lambang dan maknanya tidak alami. Contohnya kata air dalam bahasa Indonesia berbeda dengan water dalam bahasa Inggris. Padahal maknanya sama, meskipun arbitrer, bahasa tetap bisa dipahami karena sifatnya konvensional, artinya bahasa dipakai berdasarkan kesepakatan sosial di antara penuturnya. Bahasa juga bersifat unik, setiap bahasa memiliki ciri khas tersendiri, tetapi di saat yang sama juga universal, karena semua bahasa memiliki kesamaan ciri seperti adanya bunyi, kata, dan kalimat. Bahasa bervariasi karena dipengaruhi oleh faktor penutur, situasi, dan lingkungan. Bahasa juga dinamis, terus berkembang mengikuti zaman. Kita bisa melihat banyak kata baru muncul dari teknologi dan budaya populer selain itu. Bahasa bersifat produktif karena dari jumlah kata yang terbatas, seperti di KBBI sekitar 23.000 lebih kata, bisa menimbulkan kata-kata baru. Manusia bisa menghasilkan kalimat tak terbatas, seperti kalimat ABTU, abtu menjadi tebu, batu, buta. Bahasa itu manusiawi karena hanya manusia yang mampu menguasai sistem bahasa secara kompleks. Sekarang, mari kita lihat fungsi bahasa menurut Finocchiaro. Bahasa memiliki 5 fungsi utama. Pertama, fungsi personal untuk mengekspresikan. Kedua, mengekspresikan perasaan dan emosi. Kedua, fungsi interpersonal untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Ketiga, fungsi direktif untuk memberi perintah, ajakan, atau larangan. Keempat, fungsi referensial untuk menyampaikan informasi atau fakta.
Dan yang kelima, fungsi imajinatif untuk menciptakan karya seni, cerita, atau sastra. Sedangkan menurut Halliday, fungsi bahasa lebih beragam. Ada fungsi instrumental untuk memenuhi kebutuhan, fungsi regulatoris untuk mengatur perilaku orang lain, fungsi interaksional untuk menjalin hubungan sosial, fungsi personal untuk mengungkapkan pendapat dan perasaan, fungsi personal untuk mengungkapkan pendapat dan perasaan, fungsi heuristik untuk memperoleh pengetahuan dan bertanya, fungsi imajinatif untuk berkreasi, dan terakhir fungsi representasional untuk menyampaikan fakta, informasi, atau pengetahuan secara objektif. Dari berbagai fungsi tersebut dapat kita pahami bahwa bahasa tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga sarana ekspresi diri, alat mengendali sosial, sarana mencari pengetahuan, bahkan media berkreasi. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa hakikat bahasa meliputi pengertian, ciri, dan fungsi. Bahasa adalah sistem bunyi yang arbitrer, bermakna, dan memiliki ciri khas seperti unik, universal, produktif, dinamis, dan manusiawi. Sementara fungsinya tidak hanya terbatas pada komunikasi, tetapi juga untuk ekspresi, regulasi, pengetahuan, imajinasi, dan identitas. Demikian penjelasan mengenai hakikat bahasa. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.